Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jujur, Bapak sangat merindukan kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ulasan materi. Indahnya saling menghormati. Kita sudah mempelajari ini semua. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi setelah PTS, kita sedikit mengurai atau mengulas materi yang telah kita pelajari. Indahnya saling menghormati ialah pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama ini kita belajar tentang Quran surat Al-Kafirun, dari mulai pengenalan, membaca, menulis dan menghafal serta memahami isi kandungannya. Kembali kita ulas. Coba amati gambar berikut ini. Di dalam negara kita Indonesia, setiap pemeluk agama yang agamanya diakui di negara ini akan dilindungi oleh negara. Maka sudah jelas, mau agamanya apapun, sudah ada tempat ibadahnya masing-masing. Di sini adalah sikap toleransi kita sesama pemeluk agama. Jadi sesuatu yang sudah berbeda janganlah kita sama-samakan, dan sesuatu yang sudah sama janganlah kita beda-bedakan. Sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-19. Jumlah ayatnya surat Al-Kafirun ada 6. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mencoba untuk mengobok-ngobok ajaran agama Islam. Nah, ini penting nih. Kalau kita mengaku sebagai umat muslim, kalau kita mengaku sebagai orang Islam, kita harus bisa belajar ilmu alif bata atau belajar cara membaca Quran. Karena kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, sebenarnya kita ini orang Islam atau bukan. Karena semua ibadah menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran. Anak-anak Bapak pasti semuanya sudah bisa ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ini semua. Kalian sudah mengirim video membaca Quran surat Al-Kafirun, sudah ada nilainya di Bapak, dan kalian juga sudah menulis Quran surat Al-Kafirun. Nah, ada huruf-huruf hijaiyah yang ditulisnya di akhir, di tengah dan di awal, dan juga ada huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung ya. Lanjut ya, terus ini kalian sudah hafal Quran surat Al-Kafirun. Videonya sudah dikirim ke Bapak pada pelajaran ini ya. Nah,
Kalau di kelas pasti kita akan bikin kelompok seperti tadi ya, kelompok diskusi. Nah, ini rangkuman dari penjelasan Quran Surat Al-Kafirun. Intinya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai dengan tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun demikian. Inilah sikap toleransi yang sangat sempurna. Nah, bagi orang tua mohon diperhatikan ya. Pelajaran yang kedua, ketika bumi berhenti berputar. Sudah kita pelajari ini, kita hanya mengulas sedikit saja. Ketika bumi berhenti berputar, kita mempelajari tentang makna macam-macam dan. Amati gambar berikut. Ada gunung meletus, ada kebanjiran, ada kebakaran, ada apa nih, bumi retak ini, gempa bumi, dan ada kisah di sini. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung berapi. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Ketika gunung api akan meletus dengan dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun dari gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tidak diungsikan, maka akan sangatlah berbahaya. Dilanjutkan pada cerita gunung api meletus memuntahkan banyak material batu-batuan. Intinya, ini ada anak yang bernama Udin, dia sedang di rumah pamannya di kota. Ketika sudah aman, balik lagi ke desa, melihat semuanya hancur. Ayahnya dan ibunya menjadi korban gunung meletus. Makanya kita harus bersyukur masih ada ayah dan ibu yang selalu menasihati kita ya. Makna dari hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta, hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israel atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri sebelum hari kiamat itu terjadi. Dengan apa kita mempersiapkan diri? Dengan kita belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama lah kita akan bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan ilmu agama. Contoh, ketika kita mau berwudu atau ketika kita mau sholat, semua itu ada aturan-aturan dan ada tata caranya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan ilmu syariat agama, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menjadi nilai apa-apa, karena ibadah harus sesuai dengan ilmu syariat agama. Dan di dalam kiamat terbagi atas dua ya. Kita sudah mempelajari itu semua. Jawaban kemarin kalian saat PTS sangat memuaskan. Bapak terima kasih banyak, kalian sudah memahami dan mengerti, sehingga hasil PTS kemarin sangat memuaskan. Kiamat terbagi dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro.
sugro artinya kecil dan kubro artinya besar. Kiamat sugro ada ciri-cirinya, kiamat kubro pun ada ciri-cirinya. Nah, tanda-tanda dari hari akhir di sini telah dijelaskan. Intinya kita ini sudah ada di penghujung umur dunia. Intinya kita sudah ada di penghujung umur dunia, karena banyak ulama-ulama kita yang meninggal, banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan ajaran agama, bahkan banyak di sekeliling kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itulah tanda-tanda yang paling utama daripada tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Karena kebodohan dari kita yang tidak peduli dengan ajaran agama, maka nanti akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Udah ada beritanya, polisi kita hebat, polisi Indonesia itu hebat, jangan nangkep nabi dan rasul, bisa juga nangkep malaikat, dan ada orang yang mengaku sebagai Tuhan bisa ditangkap. Itulah hebatnya polisi Indonesia. Tepuk tangan. Hikmah dari yakinnya hari akhir, kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita, dan kita bisa untuk memperbaiki diri melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh agama kita. Perbuatan-perbuatan yang dibenari dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenari itu semua tergantung dari ilmu agama. Balik lagi, Bapak terus menekankan untuk kalian agar terus belajar ilmu agama. Agar apa? Agar kalian semua kelak nanti akan menjadi orang yang dapat berbakti kepada orang tua dan dapat bermanfaat untuk agama dan dunia kalian sendiri. Dan sini ada soal ya. Soal ini nggak perlu dikerjakan, cukup kalian tulis dan kalian jawab. Artinya kalian kerjakan juga bagian B dan bagian C. Cukup ditulis dan dijawab, nggak perlu dikerjakan. Berarti kerjain. Nah, untuk ayah, papa, mama dan bunda, tolong diperhatikan ya. Nanti ayah, papa, mama, bunda foto aja, tulis komentar, lalu foto, kertasnya dipoto, kirim ke WhatsApp pribadi saya ya. Terima kasih. Pelajaran ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, makna dari Asmaul Husna, dan kita menunjukkan bukti dari Asmaul Husna itu sendiri. Sudah kita bahas kemarin daripada pelajaran ini. Coba amati kembali gambar-gambar yang telah tersedia, ada tidak hubungannya dengan pelajaran Asmaul Husna yang telah kita pelajari? Pasti ada ya. Sedikit di sini ada kisah tentang hidup. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kemarin sudah Bapak contohkan, Bapak saja sebagai guru membutuhkan orang lain.
Contohnya Bapak membutuhkan spidol, nggak mungkin Bapak bikin spidol karena Bapak nggak tahu cara bikin spidol. Untuk menunjang pembelajaran, Bapak membutuhkan spidol dan Bapak butuh orang atau butuh penjual yang menjual spidol. Itulah membuktikan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak pantas untuk berperilaku menyombongkan diri. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin amin ya rabbal alamin.